Selamat datang di channel Kafa Uti Ahmad. Ayo ngaji ben aji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Hadirahmatullah, untuk melengkapi sholat asar kali ini kita mengkaji bersama mengenai daripada fadilah amal. Pada kali ini yang kita bahas adalah tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan fadilah istighfar, fadilah zikir kepada Allah berupa istighfar. Hadis pertama, an Ummi Ismatal Ausiyah, diriwayatkan dari Ummi Ismah Al-Ausiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim ya'malu dzamban, beramal atau mengerjakan dzamban satu dosa, illa waqafal malaku, kecuali malaikat akan berdiri, al-muwakkalu yang dipasrai, bi'ihsa'i dzunubihi, dipasrai untuk menghitung dosa-dosanya, salasa sa'atin, berarti dia ini berhenti. Jadi waqafa tadi maksudnya berhenti, tidak langsung eksekusi. Salasa sa'atin, selama 3 jam. Fa in istaghfarallaha, maka tatkala seorang muslim tadi istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah setelah melakukan dosa sebelum 3 jam, min dambihi dzalika, istighfar minta ampun dari dosa itu, fi syai'in min kasaati, di dalam waktu selama 3 jam tadi, jadi belum lebih 3 jam, lam yukifhu alaihi, maka malaikat yang dipasar tadi tidak mencatatnya atas dosa itu. Walam yu'adzab, dan orang muslim tadi tidak diadab yaumal qiyamati, pada hari kiamat, asbab dosa itu. Jadi kesimpulannya apa? Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Muhammad. Jadi ketika kita seorang muslim kok melakukan dosa, sedangkan di kanan kiri kita ini ada malaikat sang pencatat amal kita. Di sebelah kanan pencatat amal baik, sedangkan di sebelah kiri pencatat amal jelek. Sang malaikat kanan ini adalah sebagai amir, sebagai kepala. Dan tatkala kita melaksanakan atau mengerjakan suatu dosa, kita tidak langsung dicatat bahwa kita berbuat suatu dosa. Nah, ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tadi disuruh, di dalam satu riwayat dikasih perintah oleh malaikat sang amir, yaitu malaikat kanan, jangan tulis dulu, tunggu. Dalam satu riwayat memang ada 6 jam, kali ini ada 3 jam. 3 jam dulu, nanti di kita nanti. Kalaulah si muslim ini beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas dosa itu, minta ampun ya maksudnya minta maaf, minta ampun kepada Allah selama belum 3 jam, maka malaikat yang dipasrai untuk mencatat amal jelek ini tidak jadi catat. Karena tidak dicatat ya berarti tulisannya, laporannya tidak ada, sehingga nanti dari kiamat tidak dianggap. Itu dalam satu riwayat kan ini. Nah, termasuk kelebihannya tatkala orang ini tidak jadi beramal jelek, dosa, terus beristighfar, berarti otomatis dia ini dicatat satu kebaikan, karena dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dalam syariat berbeda lagi. Tatkala orang ini beramal baik langsung dicatat satu Kebaikan. ini. Jadi ketika orang ini atau inisiatif atau niat atau punya azam untuk beramal baik, ini dicatat sebagai satu kebaikan. Tatkala orang ini betul-betul melaksanakan amal baik, ini dicatat 10 kebaikan. Karena apa? Jadi satu amal ini akan dilipat gandakan 10 kali. Tapi tadi satu riwayat ini, kalaulah orang muslim berbuat dosa tidak langsung dicatat, maka dikasih tunggu dulu selama 3 jam. Satu riwayat ini. Tatkala tidak jadi, terus dia istighfar kepada Allah, yang dicatat sebagai amal balik. Tidak jadi dicatat sebagai amal sholat. Tidak jadi dicatat sebagai amal dosa, tapi malah dicatat sebagai amal soleh, satu kebaikan. Itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada umat Muhammad. An Abi Umamah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sahibas shimali, sesungguhnya malaikat pencatat amal yang berada di sebelah kiri, yarfa'ul qalama, sungguh akan mengangkat al-qalama, pena, sebagai pena pencatat amal, sita as-sa'atin, selama 6 jam. Ini kan di satu riwayat 3 jam, satu riwayat ini adalah 6 jam. Adil abdil muslimil mukhti'i, dari hamba yang muslim yang beragama Islam, al mukhti'u, yang berbuat kesalahan, awal musi, artinya ya berbuat kesalahan sama. Jadi artinya mukhti sama musi ini ada sa'a, musi, su sama khotok. Nah, ini berbuat kesalahan. Fa inna dima, maka diperinci jika kok kemudian orang muslim tadi nadima, menyesal, wastaghfara, dan minta ampun Allah kepada Allah, minha, dari dosa itu, alqoha, maka malaikat tadi membuangnya, alias apa? Tidak jadi catat, jadi dari catatan amal. Di dalam catatan amal tidak jadi dicatat. Wa illa, kok dia ini tidak nyesal, tidak istighfar, alias betul-betul melakukan perbuatan dosa, maka kutibat wahidatan, amal kejelekan itu dicatat sebagai wahidatan, sebagai kejelekan, kejahatan, dosa, wahidatan yang satu. Jelas ya. Jadi ketika seorang muslim ini berbuat dosa, itu nanti berkat rahmat Allah masih ditunggu. Tunggu dulu. Kalaulah dia ini 3 jam satu riwayat 6 jam. Kalau ada ini menyesal terus istighfar kepada Allah, tidak jadi dicatat. Nah, ini. Kalau jadi beramal betulan tidak tadi istighfar, baru dicatat sebagai amal kejelekan yang satu poin. Nah, ini adalah termasuk kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad. Terus selanjutnya satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal abda, sungguhnya seorang hamba, idza aqta'a, tatkala melaksanakan kejelekan, melaksanakan kesalahan, khoti'atan, satu kesalahan saja, nukitat fi qalbihi nuktatun, maka akan dicatat atau dinukitat, jadi dikasih tanda, dicatat fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun, satu titik, sauda'u, yang hitam. Ini. Fa idza huwa nazza'a wastaghfara, maka kemudian tatkala dia ini mencabut, maksudnya apa? Ya memberhentikan dosa itu, wastaghfara, dan juga istighfar, wataba, taubat, sukila qalbu, maka akan jadi kilat hati, akan jadi bersih lagi hatinya. Ini karena ibarat satu titik terus dia ini dihapus, berarti bersih lagi. Wa in ada, jika dia ini melaksanakan atau kembali ke dosa itu lagi,
kesalahan itu lagi, zida fiha, maka akan ditambahkannya zida fiha, akan ditambahkan titik tadi hatta ta'luwa qalbahu, sehingga kesalahan itu menyeluruhi atau menutupi qalbahu, hatinya. Wa hurranul ladzi dzakarallahu ta'ala, dan ini jadi sebagai kisah ini atau kesimpulan ini adalah ar-ranu, satu karat alladzi dzakarallahu, yang Allah telah menyebutkan di dalam ayat kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan begitu. Sungguh akan tadi berkarat di hati mereka makanu yaksibun, apa-apa yang telah mereka perbuat, dalam ayat Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi rona, jadi mengkarat. Jadi kesimpulannya, tatkala hati seorang ini tatkala seorang ini melakukan kejelekan, dosa, maka akan ada satu titik di hatinya. Ini. Tatkala bertambah lagi dosa, berarti tambah titik lagi. Itu terus. Tatkala ada istighfari, akan bertambah. Tapi kalau istighfar, satu kesalahan istighfari akan kinclong lagi, akan kilat lagi. Itu adalah fadilah istighfar, bisa mengkilatkan hati kembali. Mengkilatkan, membersihkan hati menjadi bersih kembali. Tatkala tumbuk-tumbuk sampai kok penuh hatinya, maka hati akan keras. Sehingga tatkala hati ini keras, tertutupi oleh karat, ya sudah. Ketika ada tausiah masuk, ada pelajaran masuk, tidak masuk ke dalam karena apa? Filenya sudah berkarat, sudah tertutupi oleh kotoran hitam. Ini adalah fungsi daripada istighfar kepada Allah. Maka kita ini jangan bosan-bosan istighfar kepada Allah SWT. Karena apa? Fungsi dari istighfar adalah membersihkan, mengkilatkan hati kembali. Jadi mungkin selama ini kita pelajaran tidak masuk, ataupun petuah-petuah, ataupun pelajaran-pelajaran mauidul hasanah tidak masuk pada hati kita, mungkin hati kita ini ada kotoran. Semakin hati kita banyak kotoran, maka akan semakin sulit untuk menerima hidayah. Dan cara untuk mendapatkan hidayah tadi adalah kita ini selalu membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar. Semoga Allah kasih kita hidayah untuk selalu istighfar, memperbanyak istighfar. Karena Nabi saja yang sudah divonis tidak pernah melakukan dosa pun istighfar minimal 70 kali satu harinya, dan syarat adalah 100 kali. Nah, kita ini harus lebih daripada itu. Kenapa? Kita ini tidak hari dan tidak ada tempat kalau kita ini potensi melakukan dosa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri dengan perkataan Subhanallah wa bihamdihi.